Misteri untai spiral tahun 1993 di Cambridge, Inggris. Musim semi baru saja datang, tapi di laboratorium Cavendish ada dua orang ilmuwan yang sama sekali nggak menikmati bunga bermekaran. Mereka lebih sibuk dengan sesuatu yang jauh lebih kecil, mikroskopis malah. James Watson, seorang ilmuwan muda asal Amerika, sedang mondar-mandir di ruangannya. Dia kelihatan kayak orang yang kehilangan kunci mobil, padahal dia bahkan belum punya mobil. Di sudut lain ruangan ada Francis Crick, ilmuwan Inggris yang sedikit lebih tua, tapi semangatnya meledak-ledak seperti popcorn di microwave. James, gue yakin DNA itu bentuknya helix ganda, kata Crick sambil menaruh cangkir tehnya ke meja. Watson melotot. Francis, lo baru aja bilang seminggu lalu DNA itu bentuknya kayak donat. Ya, waktu itu gue lagi lapar. Crick garuk-garuk kepala. Sebenarnya mereka udah lama menduga kalau DNA punya bentuk unik, tapi bukti pastinya masih kabur. Itu kayak tahu kalau gorengan enak, tapi nggak tahu siapa yang jualan dengan sambal terbaik. Di tengah kebingungan, datanglah Maurice Wilkins, ilmuwan dari King's College London yang bawa tumpukan kertas kayak dosen yang mau kasih tugas mendadak. Gue dapet sesuatu, kata Wilkins dengan napas ngos-ngosan. Watson langsung ngelihat ke arah tumpukan kertas itu. Mohon maaf nih, Maurice, lo baru naik tangga 2 lantai, kok kayak abis maraton. Gue terlalu semangat, James. Wilkins lalu mengeluarkan foto hitam putih yang dia dapat dari koleganya, Rosalind Franklin. Itu adalah foto 51, gambar yang dihasilkan lewat teknik difraksi sinar X. Foto ini menunjukkan bahwa DNA punya struktur helix. Crick langsung nyamber kertasnya. Astaga, ini dia, James, kita hampir sampai di ujung misteri. Watson ngelihat gambarnya dan mulai senyum lebar. Oke, tinggal kita cari tahu bagaimana nukleotida ini berpasangan dan tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Seorang mahasiswa yang lagi cuci tabung reaksi ngejatuhin gelas ukur. Brak! Mereka bertiga kaget. Crick nyengir. Kayaknya suara itu menandakan penemuan besar. Wilkins mengangguk. Atau tanda bahwa kita harus ngepel lantai. Mereka kembali fokus ke foto 51. Jadi DNA ini ternyata spiral, bukan donat. Watson mulai mengutak-atik model molekulnya yang udah kayak permainan puzzle anak-anak. Crick nyengir. Bener, dan kayaknya ini mirip tangga. Cuman bedanya bukan buat dinaikin, tapi buat diturunin sama genetika manusia. Mereka langsung mulai kerja keras menyusun modelnya. Ada kawat, bola-bola kecil, dan banyak selotip yang tiba-tiba entah kenapa ikut kepake. Dari kejauhan kelihatan mereka kayak tukang bangunan yang lagi renovasi rumah, tapi rumahnya sekecil bola pingpong. Setelah berjam-jam mencoba berbagai kemungkinan, "Gocah!" teriak Watson. Crick hampir ngejatuhin tehnya. Apaan? Watson nunjuk model yang dia susun. Helix ganda. Nukleotidanya berpasangan spesifik, adenin sama timin, sitosin sama guanin. Mereka bertiga melongo lalu mulai tertawa. Bukan karena lelucon, tapi karena mereka sadar. Mereka baru aja nemuin sesuatu yang bakal mengubah dunia. Crick berdiri, ngebenerin kemejanya. James, besok kita umumkan ini ke dunia. Watson mengangguk. Besok kita bikin dunia pusing dengan untai spiral ini. Wilkins nyengir. Tapi sebelum itu kita makan dulu, gue lapar. Mereka pun pergi ke kantin, meninggalkan sejarah yang baru saja mereka tulis di laboratorium. Kabar burung di laboratorium. Pagi itu, suasana di Universitas Cambridge lebih sibuk dari biasanya. Burung-burung berkicau di luar jendela, mahasiswa mondar-mandir dengan mata setengah terbuka. Dan di salah satu ruangan laboratorium, dua ilmuwan masih belum tidur sejak kemarin. James Watson dan Francis Crick duduk di depan model DNA yang mereka susun semalaman. Mata mereka merah, rambut berantakan, dan kertas-kertas berserakan di mana-mana. Crick menguap. James, lo yakin ini bener? Gua ngerasa kayak lagi main susun puzzle tanpa tahu gambarnya. Watson menyeringai. Francis, kalau kita salah, kita cuma bikin orang kebingungan selama beberapa dekade. Kalau kita bener, kita bakal masuk buku sejarah. Tiba-tiba pintu terbuka dan Maurice Wilkins masuk dengan napas tersengal-sengal. Guys, lo pada udah lihat koran hari ini? Watson dan Crick saling pandang. Wilkins mengangkat koran yang berjudul Tim Cambridge dikabarkan menemukan struktur DNA. Apakah ini revolusi biologi? Crick mengangkat alis. Waduh, kita belum ngumumin apa-apa kok udah ada di koran. Wilkins mendengus.
Kayaknya ada yang kegosip di kantin. Watson menggaruk kepala. Pasti si Barry. Gua lihat dia dengerin pas kita ngobrol kemarin. Barry adalah mahasiswa yang terkenal punya mulut lebih longgar dari saringan teh. Dia seringkali mendengar sesuatu di lab, lalu tanpa sengaja menyebarkan ke kantin, yang kemudian menyebar ke perpustakaan, lalu tiba-tiba jadi bahan diskusi di ruang dosen. Crick menghela napas. Ya udah, ini berarti kita harus ngumumin sekarang sebelum teori-teori liar makin berkembang. Gua nggak mau besok ada headline yang bilang struktur DNA mirip mie spaghetti. Mereka segera bersiap untuk pergi ke kantor kepala departemen buat bikin pengumuman resmi. Tapi baru saja mereka keluar ruangan. "Woi James, Francis," terdengar suara dari lorong. Seorang dosen senior mendekat dengan ekspresi penuh selidik. Namanya Profesor Huntington. Dosen yang kalau bicara kata-katanya panjangnya lebih dari makalah skripsi. "Dengar-dengar kalian sudah menemukan struktur DNA?" Watson mengangguk. "Betul, Profesor. Kami sudah memastikan bentuknya helix ganda." Profesor Huntington menyipitkan mata. "Helix ganda ya? Menarik, menarik. Tapi, apakah kalian sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa DNA itu mungkin berbentuk zigzag?" Crick menghela napas. "Profesor, DNA itu bukan jalan tikus." Profesor Huntington tersenyum. "Baiklah, saya hanya memastikan. Kalian tahu, dulu saya juga pernah hampir menemukan sesuatu yang revolusioner." Watson penasaran. "Oh ya, apa itu, Profesor?" Profesor Huntington berpikir sejenak. "Saya menemukan bahwa jika saya tidak memasukkan gula ke dalam teh saya, maka teh saya tidak manis." Watson dan Crick melongo. Wilkins berdeham. "Profesor, kami harus segera mengumumkan temuan ini sebelum dunia makin bingung." Profesor Huntington mengangguk penuh wibawa. "Baiklah, anak muda, lanjutkan." Mereka pun bergegas ke kantor kepala departemen. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh sekretaris yang tampak lebih sibuk daripada orang yang lagi cari ujung selotip. "Maaf, Profesor sudah rapat sejak tadi pagi," kata sekretaris itu tanpa melihat mereka. Watson mencoba tersenyum. "Kami punya pengumuman penting, struktur DNA, penemuan abad ini." Sekretaris tetap sibuk dengan ketikan mesin tiknya. "Semua orang merasa temuannya penting, Nak. Minggu lalu ada yang datang ke sini bilang dia nemuin cara makan sandwich tanpa berantakan." Wilkins mencoba. "Kami dari Lab Cavendish, ini tentang genetika manusia, sesuatu yang bisa mengubah dunia medis." Sekretaris akhirnya menoleh. "Oh, kalau gitu kalian boleh tunggu. Profesor bakal selesai rapat dalam mungkin 3 jam lagi." "Draft," Crick menatap Watson. "Gimana kalau kita tulis langsung di papan pengumuman biar semua orang lihat?" Watson mengangguk. "Genius, let's go." Mereka bertiga pun bergegas ke ruang utama universitas, tempat semua mahasiswa, dosen, dan bahkan burung merpati suka berkumpul. Di tengah lapangan ada papan pengumuman besar tempat semua informasi kampus ditempel. Crick meraih selembar kertas dan mulai menulis besar-besar. "Struktur DNA helix ganda ditemukan oleh Watson and Crick 1983. Watson menambahkan di bawahnya, "Baca jurnalnya nanti. Tapi yang jelas kita semua terbuat dari unta AI spiral." Wilkins mengangguk puas. "Bagus, simple tapi menghentak." Beberapa mahasiswa mulai berdatangan dan membaca pengumuman itu. Ada yang manggut-manggut paham, ada yang garuk-garuk kepala, dan ada satu orang yang malah bertanya, "DNA itu semacam makanan baru ya?" Watson menepuk dahi. Crick tertawa. "Santai James, ini baru awal. Tunggu aja sampai dunia benar-benar sadar betapa pentingnya ini." Dan begitulah kabar penemuan DNA mulai menyebar. Dari satu laboratorium ke seluruh kampus. Dari kampus ke surat kabar. Dari surat kabar ke seluruh dunia. Mereka nggak tahu kalau yang mereka mulai hari itu bakal jadi fondasi bagi ilmu genetika modern. Yang mereka tahu saat itu cuma satu hal. Mereka butuh tidur, DNA dan drama ilmuwan. Tahun 1953, berita tentang penemuan struktur DNA mulai menyebar ke seluruh kampus Cambridge. Mahasiswa berbisik-bisik di lorong. Dosen-dosen saling lempar teori dan Barry, si mahasiswa penyebar gosip, sudah mulai merancang rumor bahwa DNA mungkin bisa dipakai buat bikin manusia jadi kebal terhadap rasa pedas. Sementara itu, Watson dan Crick baru aja selesai makan siang di kantin kampus.
Francis, gue nggak nyangka bakal secepat ini menyebar, kata Watson sambil menyesap tehnya. Crick mengangguk. Gue juga. Tadi pagi ada mahasiswa nanya ke gue, Profesor, apakah DNA bisa menjelaskan kenapa gue nggak bisa bangun pagi? Watson tertawa. Dan lu jawab apa? Gue bilang, itu bukan masalah genetika, tapi masalah alarm yang nggak lo settle dengan benar. Tiba-tiba Maurice Wilkins muncul dengan wajah serius. Guys, kita ada masalah. Crick meneguk tehnya dengan dramatis. Lagi, masalah apa kali ini? Wilkins menarik napas. Rosalind Franklin. Watson berhenti mengunyah. Kenapa dengan Rosalind? Wilkins duduk dan menatap mereka. Dia dengar soal kita pakai foto 51 buat model DNA kita, dan dia nggak terlalu senang. Suasana mendadak hening. Rosalind Franklin adalah ilmuwan hebat yang pertama kali menghasilkan gambar difraksi sinar X dari DNA alias foto 51. Masalahnya dia nggak pernah secara langsung ngasih izin ke Watson dan Crick buat ngintip fotonya. Crick garuk-garuk kepala. Oke, kita harus jujur, tanpa foto itu kita bakal lebih lama menemukan struktur ini. Watson mengangguk. Tapi kita juga nggak nyuri, Maurice. Lo yang nunjukin fotonya ke kita. Wilkins mengangkat bahu. Ya, gimana ya? Gue pikir kita semua bekerja buat tujuan yang sama. Crick menghela napas. Oke, kita hadapi aja. Kita ketemu Rosalind, kita jelasin semuanya. Konfrontasi di laboratorium. Mereka bertiga berjalan ke laboratorium Rosalind Franklin di King's College. Begitu sampai, mereka melihat Rosalind sedang sibuk dengan eksperimennya. Dia terlihat serius pakai jas lab dan kacamata pelindung. Tanpa menoleh, dia berkata, "Gua tahu lo di situ." Watson berbisik ke Crick, "Kok dia bisa tahu?" Crick berbisik balik, "Insting ilmuwan, atau mungkin refleksi kita ditabung reaksi." Rosalind akhirnya menoleh dan menatap mereka tajam. "Jadi, kalian pakai foto 51 buat nyusun model DNA kalian?" Watson menelan ludah. Iya, tapi..." Sebelum Watson sempat ngejelasin, Rosalind menyilangkan tangan. "Lu tahu nggak, itu kerja keras gua selama berbulan-bulan. Gua yang ngambil foto itu, gua yang ngolah datanya, dan sekarang lu semua yang dapet perhatian." Crick menghela napas. "Rosalind, dengerin Kupaka. Kita bukan mau nyuri kredit, kita kagum sama kerja lo." Watson mengangguk. "Tanpa lo, kita mungkin masih nyoba nyusun model DNA yang bentuknya kayak makaroni bengkok." Rosalind masih memasang wajah tegas. "Dan sekarang, lo semua mau terkenal dan gue dilupakan." Wilkins mencoba menenangkan. "Ros, kita bakal pastikan nama lo disebut dalam publikasi kita." Rosalind diam sebentar. Lalu dia menatap model DNA yang dibawa Watson. "Lo tahu, gue sebenarnya juga udah mulai menduga DNA berbentuk helix," katanya pelan. Watson mengangkat alis. "Serius?" Rosalind mengangguk. "Iya, tapi gue masih butuh lebih banyak bukti. Gue nggak mau buru-buru ngumumin sesuatu yang gue belum sepenuhnya yakin." Crick tersenyum. "Itu yang bikin lo ilmuwan hebat, Rosalind." Akhirnya Rosalind sedikit melunak. "Gue nggak akan marah selama lo jujur soal kontribusi gue." Watson dan Crick mengangguk mantap. Wilkins berbisik, "Gua harap Barry nggak salah dengar dan besok bilang Rosalind yang sebenarnya nemuin DNA berbentuk segitiga." Mereka pun sepakat untuk maju bersama. Meskipun Rosalind mungkin nggak bakal dapat kredit sebesar Watson dan Crick dalam publikasi ilmiah, tapi semua orang di ruangan itu tahu satu hal. Tanpa Rosalind Franklin, sejarah genetika nggak bakal secepat ini berkembang. DNA dan dunia yang mendadak ribut. Pagi itu di Cambridge, Watson dan Crick berdiri di depan papan pengumuman universitas. Mereka berdua menatap pengumuman yang mereka tempel kemarin. Crick mengelus dagunya. "James, lo sadar nggak? Dalam semalam, kita berubah dari ilmuwan biasa jadi selebriti di dunia sains." Watson mengangguk. "Gua baru sadar loh, tapi sayangnya nggak ada yang minta tanda tangan." Wilkins datang sambil membawa kopi. "Kabar ini udah mulai nyebar keluar kampus. Kalian siap buat pengumuman besar." Watson menyeringai. "Gua lahir buat ini." Crick menghela napas. "Asal jangan lebay aja, James." Tiba-tiba seorang mahasiswa berlari ke arah mereka. Napasnya ngos-ngosan kayak baru dikejar anjing. Profesor, ada wartawan di depan gerbang kampus. Mereka mau wawancara kalian soal DNA." Watson dan Crick berpandangan. Crick mengangkat bahu. "Yah,
Kita sudah nggak bisa mundur.